kelompok 4 materi mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan laporan yang menyesuaikan perbedaan antara catatan kas entitas dengan laporan bank. Perbedaan tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak, misalnya entitas mencatat pengeluaran kas pada rekening bank miliknya, sementara bank belum melakukan penerbitan atas rekening tersebut. Rekonsiliasi bank dilakukan setelah bank mengirimkan laporan dalam bentuk mutasi rekening nasabah, mana kemudian entitas atau nasabah melakukan percocokan antara saldo rekening kas miliknya dengan saldo pada laporan yang baik yang diterima. Jika terjadi perbedaan, maka entitas melakukan penelusuran untuk mengetahui setiap komponen perbedaan tersebut, kemudian melakukan penyesuaian pada laporan rekonsiliasi bank. Yang kedua ada komponen-komponen penyebab perbedaan antara rekening kas dan laporan bank. Pertama, setoran kas. Nasabah biasanya melakukan penyetoran kas pada akhir bulan dan menambah rekening kas miliknya, tetapi kas bank mengkredit rekening nasabah pada bulan berikutnya. Kedua, cek yang beredar. Nasabah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran, tetapi pemegang cek belum melakukan pencairan pada bulan tersebut dan bank belum mendebit ke rekening tersebut. Yang ketiga, biaya bank. Terdapat beberapa biaya bank seperti jasa bank, percetakan cek, penyewaan kotak berangkas yang dicatat oleh bank rekening nasabah yang belum dicatat dalam rekening kas nasabah. Yang keempat, kredit bank. Pihak bank dapat memberikan jasa penagihan atau penyetoran melalui rekening nasabah dan hal tersebut tidak diketahui nasabah sampai laporan bank yang telah diterima. Yang kelima, ada kesalahan bank atau nasabah. Kesalahan dapat terjadi antara salah satu pihak dan berdampak. Penyebab rekonsiliasi bank. Yang pertama ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Di buku perusahaan sudah menambah saldo kas, sementara di buku bank belum menambah saldo kas. Lalu ada outstanding check atau cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Yang pertama di buku perusahaan sudah mengurangi saldo kas, sementara di buku bank belum mengurangi saldo kas. Lalu ada kesalahan pencatatan. Di buku perusahaan dan di buku bank, pengaruhnya tergantung jenis kesalahan pencatatannya. Keempat, ada tagihan wesel dan bunga langsung ditagih bank. Di buku perusahaan belum menambah saldo kas, sementara di buku bank sudah menambah saldo kas. Ada bunga giro bank, menambah saldo kas dan sudah menambah saldo kas di buku perusahaan dan buku bank. Lalu ada biaya administrasi bank. Di buku perusahaan belum mengurangi saldo kas dan di buku bank sudah mengurangi saldo kas. Lalu yang terakhir ada not sufficient fund atau NCF checks atau cek kosong. Di buku perusahaan sudah menambahkan saldo kas harus dikurangi dan di buku bank tidak mengurangi. Pada tanggal 30 November 2021, saldo rekening bank diketahui sebesar 135 juta dan saldo laporan bank sebesar 140.850.000. Perbedaannya terletak pada beberapa komponen berikut. A. Setoran kas sebesar 25 juta yang dilakukan pada tanggal 30 November yang mana setoran ini belum terdapat dalam laporan bank. Maka pada saldo perlaporan bank ditulis saldonya itu Rp140.850.000 dan saldo per buku deposannya ditulis sebesar Rp135 juta. Lalu pada kejadian yang pertama itu ada setoran kas sebesar 25 juta. Maka pada setoran kas ini yang mana setoran ini belum terdapat dalam laporan bank, maka saldo 25 juta ini akan menambah saldo perlaporan bank. Nah, jadi setoran dalam perjalanan. Itu poin A. B. Cek yang beredar sejumlah Rp40 juta. Nah, pada cek beredar ini akan mengurangi saldo perlaporan bank, maka akan ditulis pada sisi pengurangan di bank. Nah, cek beredar 40 juta. C. Kesalahan nasabah mencatat cek pembayaran utang senilai Rp10.750.000 yang mana nilai cek
Yang benar adalah Rp15.750.000. Maka si nasabah ini sudah mencatat cek pembayarannya itu sebesar 10.750.000. Nah, saldo yang sebenarnya itu, nilai cek yang sebenarnya itu adalah Rp15.750.000. Maka nasabah itu kurang 4 juta lagi. Nah, jadi 5 juta ini akan mengurangi sisi kas pada deposan. Maka ditulisnya salah catat sebesar 5 juta. Kesalahan bank mencatat pencairan cek nasabah sebesar Rp7.150.000, yang mana cek tersebut tidak dibebankan kepada nasabah. Lalu ada poin D. Nah, pada kesalahan bank ini kan tidak berhubungan langsung dengan nasabah, maka akan menambah sisi kas pada laporan bank. Nah, kesalahan bank sebesar Rp7.150.000. Biaya jasa bank sebesar Rp125.000. Lalu poin E, nah pada biaya jasa bank ini yang menanggung adalah deposan, maka akan mengurangi kas deposan. Selanjutnya yaitu poin F, bank menagih piutang nasabah senilai Rp3.125.000, yang mana penerimaan tersebut belum dicatat oleh nasabah. Pada hal ini, maka akan menambah saldo dari deposan. Maka ditulis penerimaan piutang sebesar Rp3.125.000. Nah, habis itu dijumlah. Nah, dari dijumlah setoran dalam perjalanan ditambah kesalahan bank, totalnya itu Rp32.150.000. Nah, pada sisi pengurangan juga dijumlah karena hanya ada satu 40 juta saja. Tinggal ditulis begini. Nah, lalu pada deposan ini juga penerimaan piutang dijumlah karena ada yang hanya satu, maka ditulis saja begini. Lalu pada sisi pengurangan ini juga dijumlah, totalnya yaitu Rp5.125.000. Habis itu saldo perlaporan bank yang sebesar Rp140.850.000 itu ditambah dengan Rp32.150.000. Nah, jadi Rp173 juta. Lalu Rp173 juta ini dikurang dengan cek beredar tadi 40 juta. Totalnya Rp133 juta. Lalu pada sisi deposan, tadi saldo per buku deposan tadi yang Rp135 juta itu ditambah dengan Rp3.125.000. Totalnya adalah Rp138.125.000. Nah, dari total tadi terus dikurangin sama pengurangan yang ada di deposan, itu totalnya adalah Rp133 juta. Nah, Rp133 juta itu merupakan saldo kas yang benar. Nah, berdasarkan rekonsiliasi bank dapat dibuat dengan penyesuaian pada saldo buku deposan. Yang pertama ada poin F, yaitu ada kas sebesar Rp3.125.000 di debit dan piutang usaha sebesar Rp3.125.000 di kredit. Selanjutnya ada poin E, yaitu beban jasa bank sebesar Rp125.000 di debit dan sebesar Rp125.000 di kredit. Yang
diberikan kredit. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mutasi kas per November 2021. Saldo awalnya senilai 135 juta, ditambah piutang oleh bank senilai 3.125.000. Ini 135 ditambah 3.125, 138 juta 125.000 rupiah. Biaya jasanya 125.000. Salah pencatatannya di sini 5 juta. $125 ditambah 5 juta sama dengan 5.125.000. Hasil ini ditambah sama yang 138.125 sama dengan 133 juta rupiah. Ini mutasi kas per November 2021.